Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhatulab, sobahal khair, wa kaifa halukum, la'alakum bi khairin wa sururin. Tayyib, bihadil munasabah as-sa'idah, sanata'alamu lugha al-arabiyyah fil babil khamis tahtal unwan an-nasu al-wasfi. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bahasa Arab pada bab 5, yaitu dengan judul teks deskriptif. Hal musta'idah kulukum? Walakinna qabla nabda dirasatana al-yawm, sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini, fahayya bina naqra'ul basmalah jama'atan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada pertemuan sebelumnya, masih di bab 5, kita telah membahas beberapa hal. Di antaranya yaitu, untuk yang pertama kita telah membahas al-mufradat atau kosakata. Untuk yang kedua kita telah membahas satu cerita dengan judul al-hiwayah atau hobi. Dan yang ketiga kita telah mempelajari mengenai al-qawaid, yaitu mengenai adawatul istifham atau kata tanya. Dan untuk pembahasan yang terakhir kita akan mempelajari mengenai an-nasu al-wasfi atau biasa disebut teks deskriptif. An-nasu al-wasfi, teks deskriptif. Apa yang dimaksud dengan teks deskriptif? Teks deskriptif adalah teks yang menggambarkan seseorang atau benda apa adanya, bagaimana seseorang atau benda itu terlihat, terasa, ataupun terdengar. Dan struktur teks deskriptif terbagi menjadi dua, yaitu al-wasfu al-am yang artinya deskripsi umum dan al-wasfu al-khos yang artinya deskripsi khusus. Deskripsi umum atau al-wasfu al-am merupakan gambaran umum mengenai suatu objek, baik berupa orang, hewan, ataupun benda. Sedangkan deskripsi khusus atau al-wasfu al-khos merupakan rincian dari bagian-bagian suatu objek tersebut. Dan fungsi teks deskriptif yaitu memberikan informasi yang rinci ataupun detail mengenai seseorang atau benda. Untuk lebih jelasnya, kita akan membahas satu contoh teks deskriptif pada satu cerita dengan judul al-hiwayah atau hobi. Mohon diperhatikan contoh berikut. Untuk kalimat yang pertama, Sulaiman lahu hiwayatun kathiratun minha al-qira'ah warasmu wal murasalah wa quratul qadami wa tinsut tawilati wa quratus sallati wa quratut ta'irati wa taswir wa sihafah, yang artinya Sulaiman memiliki banyak hobi, diantaranya membaca, melukis, surat menyurat, sepak bola, tenis meja, basket, voli, fotografi, dan juga jurnalistik. Baiklah, untuk kalimat yang pertama ini termasuk ke dalam al-wasfu al-am yang artinya deskripsi umum. Mengapa demikian? Karena kalimat tersebut menjelaskan secara umum mengenai suatu objek, dan objeknya adalah Sulaiman. Selanjutnya untuk kalimat yang kedua, yaqra'u Sulaiman fi awqatil faragh al-kutub ad-diniyah wal 'amah wal majallat wal jaraid, yang artinya pada waktu senggang atau waktu kosong, Sulaiman membaca buku-buku keagamaan dan umum dan majalah-majalah dan juga koran-koran. Thayyib, hadhil jumlah tadullu 'alal wasfi al-khas. Jadi kalimat ini termasuk ke dalam deskripsi khusus. Mengapa demikian? Karena pada kalimat tersebut menjelaskan secara detail atau secara rinci tentang hobi Sulaiman yang pertama, yaitu membaca, di mana Sulaiman senang membaca buku-buku keagamaan, umum, dan majalah-majalah ataupun koran-koran. Untuk kalimat yang kedua, yal abu Sulaiman kurotal kodami watin satawilati wa kurotas sallati wa kurotat ta'irati fi awqatil faragh, yang artinya pada waktu senggang Sulaiman juga bermain sepak bola, tenis meja, bola basket, dan juga bola voli. Dan kalimat ini termasuk ke dalam al-wasfu al-khos atau deskripsi khusus. Mengapa demikian? Karena kalimat tersebut juga menjelaskan secara rinci mengenai permainan apa saja yang disenangi oleh Sulaiman. Untuk kalimat yang ketiga, yasta'milu Sulaiman ala tataswir wa yusawwiru biha at-tabi'ah wal manadir wan nas fi awqatil faragh,
yang artinya Sulaiman menggunakan kamera untuk mengambil gambar alam, pemandangan, dan juga orang-orang di waktu-waktu kosong. Dan kalimat yang ketiga ini juga termasuk ke dalam al-wasfu al-khos atau deskripsi khusus. Karena kalimat tersebut menjelaskan secara rinci mengenai hobi Sulaiman selanjutnya, yaitu at-taswir atau fotografi. Untuk kalimat yang keempat, yarsumu Sulaiman al-manadir wal hayawanati wal ashjar fi ayyamil utlah wa huwa yadhabu ilal mazari'i wal basatin wa yanduru ilaiha thumma yarsumuha wa ahyanan yadhabu ila hadiqatil hayawanati wa yarsumul hayawanati mithlul fil wal asad wal kirdi wa ghairiha, yang artinya Sulaiman melukis pemandangan, hewan-hewan, dan juga pepohonan di hari-hari libur. Selain itu, dia juga pergi ke sawah-sawah, perkebunan untuk melukisnya. Terkadang, Sulaiman juga pergi ke kebun binatang untuk melukis hewan-hewan seperti gajah, singa, monyet, dan lain sebagainya. Nah, kalimat yang keempat ini masih termasuk ke dalam al-wasfu al-khos atau deskripsi khusus. Karena kalimat tersebut menjelaskan lebih detail mengenai hobi Sulaiman selanjutnya, yaitu ar-rasmu atau melukis. Dan untuk kalimat yang terakhir atau kalimat yang kelima yaitu wa Sulaiman lahu asdiqaun katsirun wa yaktubur rasail wa yursiluha ilaihim wa fi ayyamil utlah al-qadimah sayazuru Sulaiman asdiqaahu fi kharijil Madinah, yang artinya Sulaiman memiliki banyak teman. Ia menulis surat-surat untuk teman-temannya lalu mengirimkannya ke mereka. Dan di hari libur yang akan datang, Sulaiman akan mengunjungi teman-temannya yang berada di luar kota. Nah, kalimat ini termasuk ke dalam al-wasfu al-khos atau deskripsi khusus. Mengapa? Karena pada kalimat terakhir ini juga dijelaskan secara detail atau secara rinci mengenai hobi Sulaiman selanjutnya, yaitu al-murasalah yang berarti surat menyurat. Baiklah anak-anak, itulah penjelasan mengenai anasu al-wasfi atau teks deskriptif. Yang mana secara garis besar kita dapat menyimpulkan bahwa teks deskriptif merupakan teks yang memberikan gambaran kepada pembaca mengenai suatu objek secara rinci ataupun detail. Hal fahimtum jami'an? Toyib ayuhatulab, alhamdulillah intahaina dirasatan al-yawm, yakni anin nafsi al-wasfi atau teks deskriptif, wa asa antakunaha didirasah nafi'atan lana jami'an. Amin ya robbal alamin. Syukran ala ihtimamikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.